Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar penggunaan rumus if yang akan kita gabungkan dengan min. Untuk contoh penerapannya, bisa kita gunakan untuk menghitung PPh UMKM dengan persyaratannya seperti ini. Jadi tarif PPh finalnya adalah omset per bulan dikali 0,5%, namun ada ketentuannya kalau akumulasi omset dari awal tahunnya di atas 500 juta, baru dia terkena PPh 0,5% per bulannya. Jadi kalau akumulasi omsetnya masih di bawah 500 juta, dia tidak kena PPh. Makanya kita bisa menggunakan rumus if untuk menentukan apakah akumulasi omsetnya sudah melebihi 500 juta atau belum. Untuk menghitung akumulasi omset, kita perlu menambahkan kolom bantu seperti ini. Kita buatkan lagi kolom namanya akumulasi omset. Nah, rumusnya cukup mudah. Untuk bulan pertama kita samakan saja dengan omset Januari. Kemudian di bulan keduanya, omset bulan Februari kita tambahkan dengan akumulasi omset di atasnya. Tekan enter. Ini tinggal kita copy saja rumusnya ke bawah. Hasilnya adalah seperti ini. Akumulasi omset Desembernya 2,4 miliar. Coba kita jumlahkan. Hasilnya sama 2,4 miliar juga. Sekarang kita akan menggabungkan rumus if dan min ini sehingga kita bisa menghitung PPh sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Pertama, kita akan membahas rumus min. Rumusnya adalah seperti ini, sama dengan min buka kurung. Rumus min ini kita gunakan untuk mengambil nilai terendah dari pilihan yang kita tentukan. Nah, di sini kan kita masukkan min buka kurung number 1, misalnya kita masukkan saja nilainya 5, titik koma, 10, titik koma, 3 seperti ini. Kalau kita tutup kurung, jadi di sini ada 3 pilihan nomor 5, 10 dan 3. Kita tekan enter, dia akan menampilkan nilai angka 3 yaitu nilai terendah dari 3 pilihan nomor ini. Untuk rumus if kita bisa coba contohnya seperti ini, sama dengan if buka kurung akumulasi omsetnya kita cek dulu D5 apakah lebih besar dari 500 juta. Ini logical testnya, dia mengecek D5 apakah lebih besar dari 500 juta, lalu tekan titik koma, value if true. Kalau hasilnya lebih besar dari 500 juta, maka langkah apa yang ingin kita lakukan? Misalnya di sini saya ingin mengalihkan omset di sebelahnya, kita kalikan dengan 0,5%. Lalu titik koma lagi. Bagaimana kalau misalnya hasil logical testnya tidak sampai 500 juta, maka hasil yang ingin kita tampilkan adalah value if false adalah 0. Lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, terlihat teman-teman, karena akumulasi omsetnya masih di bawah 500 juta, maka hasil logikanya adalah nilai 0 seperti ini. Ini kalau kita copy rumusnya ke bawah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau hanya menggunakan rumus if, kita akan menemukan kesalahan penghitungan di bagian bulan April. Kenapa? Karena di bulan April ini omsetnya kan di atas. Karena di bulan April omsetnya telah melebihi 500 juta. Secara aturan dia harus dikurangi dengan 500 juta dulu, baru dikalikan dengan tarif 0,5%-nya. Jadi kalau misalnya di sini di bulan pertama dia mencapai 500 juta, akumulasi omsetnya kita kurangi dulu dengan 500 juta, yaitu 750 juta. Di sini saja kita tuliskan sama dengan 750 juta dikurangi dengan 500 juta dulu. Nah, hasilnya adalah 250 juta, baru kita kalikan dengan 0,5%. 0,5%. Hasilnya adalah seharusnya 1.250.000, bukan 1.500.000 seperti ini. Untuk mengatasi kesalahan ini, kita bisa menggunakan tambahan rumus min. Nah, di sini jadi setelah dia mendapatkan logical test, di sini kita kasih pilihan lagi nih teman-teman, menggunakan rumus min. Langsung saja kita coba hapus dulu sampai sini.
Rumus minnya seperti ini, min buka kurung. Number pertama yang kita pilih adalah hasil pengurangan akumulasi omset, kita kurangi dengan 500 juta. Lalu kita kalikan dengan 0,5% dengan number 2 yang kita pilih adalah, pilihan kedua yang kita pilih adalah, langsung kita kalikan omset di sebelahnya, kita kalikan dengan 0,5%. Tutup kurung. Nah, jadi di sini di rumus minnya Excel akan menampilkan mana nih antara pilihan kedua ini, akumulasi omset dikurangi 500 juta atau akumulasi omset dikurangi 500 juta dikali 0,5%, atau hasil dari omset langsung kita kalikan 0,5%. Hasil yang akan ditampilkan adalah nilai terendah dari dua pilihan ini. Lalu tambahkan lagi titik koma, angka 0. 0 ini kalau dia melanjutkan logical test yang pertama, melanjutkan dari rumus if, kalau dia hasilnya, kalau hasil logical testnya di bawah 500 juta. Oke, tutup kurung, tekan enter. Ini kalau kita coba copy rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, yang di sini berubah teman-teman, sesuai dengan ketentuan akumulasi omset di bawah 500 juta tidak kena PPh. Nah, di sini teman-teman, karena dia akan memilih menampilkan 750 juta dikurangi 500 juta adalah 250 juta dikali 0,5% adalah 1.250.000. Untuk pilihan di bawahnya tentu saja hasil perkaliannya akan, hasil pilihan dari minnya tentu saja akan memilih bagian yang sebelah kiri, karena di sini kan sudah terakumulasi, sudah sangat akan, nilainya sudah akan sangat tinggi nih teman-teman. D9 dikurangi 500 juta adalah 500 juta kali 0,5% kan hasilnya 2.500.000. Kalau kita bandingkan dengan 250 juta, tentu saja Excel akan memilih hasil perkalian yang ini 250 juta dikali 0,5%. Jadi kira-kira seperti itu logikanya. Sampai seterusnya, sampai pilihan ke paling bawah. Ini kalau kita jumlahin, hasilnya adalah total pembayaran PPh selama setahun sebesar 9.500.000. Baik teman-teman, cukup sekian untuk studi kasus Excel kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan mudah dipahami. Cukup sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini.